Oke. Sudah mulai direkam ya? Yes, ampun. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, selamat pagi. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pelatihan hari ketiga. Hari ini hari Senin tanggal 3 Agustus 2020. Sebelum kita memulai kegiatan kita pagi hari ini, mari Bapak Ibu kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan kita sampai dengan selesai akan mendapatkan berkah dari Allah, kemudian kita mendapatkan manfaat dan apa yang kita harapkan tercapai. Berdoa, dipersilahkan. Terima kasih. Bapak Ibu, barusan saya mengirim redeem code di WA grup kita, TOT Alternatif kelas A1. Untuk itu, silakan redeem code bisa diisikan sebagaimana yang kemarin sudah kita lalui bersama. Yang pertama, silakan buka screen, kemudian kita buka tab, kemudian ke Microsoft Education Center untuk mengisikan redeem code kita. Nah, kemudian sambil mengisi redeem code, saya akan menyampaikan overview yang kemarin hari Kamis yang sudah kita lalui bersama. Saya sudah melihat bahwa Bapak Ibu pun sudah semangat untuk mengirim penugasan-penugasan sehingga ya hari libur kemarin memang full untuk kegiatan penugasan berarti ya Bapak Ibu. Nah, terima kasih sekali, masih ada waktu sampai dengan besok pagi. Harapannya yang penugasan kemarin sudah selesai dan tujuan jangka panjang bukan hanya sekedar menyelesaikan penugasan tersebut, tetapi lebih pada hasil ending bahwa hasil dari pelatihan ini akan lebih bermanfaat untuk memperkaya diri Bapak Ibu ketika melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Entah itu Bapak Ibu menggunakan materi yang terkait dengan sinkron maupun yang asinkron. Harapannya kedua-duanya bisa digunakan bersamaan. Nah, selanjutnya tidak menutup kemungkinan memang waktu kita itu saling berdesakan, namun tidak ada salahnya sampai saat ini yang bergabung sudah ada 53, padahal jumlah semuanya 69 ya Mas? Iya Bu, betul. Oke. 69. Saya berharap sambil jalan teman-teman yang lain berarti masih kurang 16 orang itu nanti bisa segera bergabung. Nah, hari ini materi kita adalah Microsoft Form, kemudian nanti ditutup dengan assignment. Nah, untuk itu saya berharap Bapak Ibu mengerti dulu untuk apa kita mempelajari pembuatan Microsoft Form. Ini terkait ketika kemarin materi hari Kamis itu kan kita bagaimana materi menyampaikan pembelajaran. Nah, hari ini materi bagaimana kita melakukan penilaian. Nah, penilaian tersebut yang kita gunakan adalah bisa Microsoft Form. Nah, Microsoft Form ini bisa kuis, bisa juga angket. Nah, kemudian nanti bagaimana cara membuat penilaiannya, nah itu nanti disambung dengan assignment. Nah,
pada hari ini Mas Ridho sudah siap untuk menyampaikan materi. Saya hanya ikut, kemudian nanti akan ikut ya paling tidak kira-kira kalau misalnya ada pertanyaan dan lain-lain, nah mari kita manfaatkan kesempatan kita hari ini. Nah, untuk itu saya mengingatkan sekali lagi kalau misalnya Bapak Ibu mau bertanya, silakan diklik yang mengangkat tangan. Jadi nanti kami tahu siapa yang bertanya. Nah, dengan demikian tidak saling berebut dan tidak akan mengganggu jalannya webinar kita pagi hari ini. Demikian Bapak Ibu, demikian Mas Ridho, bisa dilanjut materi kita hari ini. Berarti yang pertama terkait dengan Microsoft Forms ya Mas? Ibu, nanti Microsoft Form terlebih dahulu, nanti baru assignment terakhir. Baru assignment atau penilaian, ya. Silakan, waktu sepenuhnya saya serahkan ke Mas Ridho. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Yuli atas waktu dan waktu yang sudah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Sudah ada yang bergabung 56 orang dari Bapak dan Ibu, masih kurang sekitar 13. Sambil jalan nanti tetap kita laksanakan. Nanti untuk Bapak dan Ibu yang tidak bisa gabung, tetap saya akan share materinya atau share rekamannya di channel kelas kita, di webinar atau di kolom materi, atau nanti bisa kita lanjut di grup WA seperti itu. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas ya? Benar, Mas, Pak. Oke. Silakan Bapak dan Ibu sudah mempersiapkan file soal-soalnya tentunya ya. Terus sekarang Bapak dan Ibu buka browsernya, kita masuk ke office.com lagi seperti biasa. Sebentar saya scan layar dulu. Kita akan membuat sebuah kuis. Jadi di Microsoft Form itu ada dua. Ada untuk form itu sendiri, atau yang kedua ada untuk kuis itu sendiri. Jadi seperti halnya di platform sebelah ya, ada Google Form atau Google Quiz. Jadi untuk kita ingin membuka sebuah form, atau ingin membuka form, atau ingin membuat form, atau ingin membuat sebuah kuis, kita tentunya masuk ke office.com dulu. Jadi di office.com itu semua aplikasi yang ingin kita gunakan ada di sana. Tentunya login menggunakan akun yang sudah diberikan seperti itu. Jadi tentunya masih sama ya, tampilan awalnya di office.com seperti ini. Kita pilih form, Bapak dan Ibu. Kita klik form. Ketika kita pilih form, tadi di office.com akan muncul seperti ini ya Bapak dan Ibu. Ini kebetulan saya sudah pernah buat form menggunakan akun domain ini. Saya sudah pernah buat form untuk penugasan yang pertama sama daftar hadir pembukaan TOT kemarin yang saya share ke Bapak dan Ibu. Tampilannya sedikit berubah. Seperti ini kurang lebihnya. Nanti di sini ada formulir baru. Bedanya formulir baru dan kuis baru. Kalau bahasa Inggrisnya kalau nggak salah new form dan new quiz, bedanya hanya ada di skor Bapak dan Ibu. Jika kita pilih formulir baru, kita tidak bisa memberi skor atau jawaban. Jika kita memilih quiz, kita bisa memberi skor. Karena sekarang yang akan kita pelajari adalah membuat quiz, kita pilih yang quiz baru ya Bapak dan Ibu, atau new quiz jika versinya bahasa Inggris seperti itu. Kita pilih. Loading. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu tampilannya. Jadi gini, enaknya kita memakai Office 365 versi online. Di situ kan juga ada Microsoft, ada Word-nya, ada Excel-nya, ada PowerPoint-nya,
ada formnya, dan lain-lainnya. Kita tuh kalau menggunakan Office 365 versi online atau lewat browser, kita tidak perlu repot atau lupa mengklik tombol simpan. Jadi otomatis apapun yang kita lakukan, kita mengetikkan sesuatu atau apapun, langsung otomatis tersimpan. Jadi jika misal Bapak dan Ibu menggunakan komputer di sekolah, terus lampu mati, asal itu ketika kita membuat form, buat PowerPoint online, buat online, Excel online, asal itu terkoneksi internet, otomatis apa yang sudah kita lakukan itu otomatis tersimpan. Jadi kita tidak perlu khawatir, lupa kesimpan dan sebagainya. Ini ya Bapak dan Ibu, tampilan muka dari quiz, new quiz di Microsoft Form. Ada pertanyaan tentunya, ini ada respon. Respon ini itu adalah ketika kita membuat sebuah kuis atau sebuah formulir, sudah ada yang mengisinya, nanti akan masuk di respon. Terus ada pratinjau di sini, ini versi bahasa Inggrisnya apa ya? Nanti preview kalau nggak salah ya, sudah tema, ada bagikan. Terus di sini ada ini ya Bapak dan Ibu, ada menu ini, kita kasihkan judul, kita klik di sini. Di sini bisa langsung Bapak Ibu mulai, sekalian untuk menyicil tugas yang hari ini, agar nanti jadi terus langsung bisa dikirim seperti itu. Di sini saya coba membuat soal tentang judulnya ulangan harian simulasi dan komunikasi digital. Nanti jika saya terlalu cepat atau suara saya semisal tidak kedengaran, tolong diingatkan ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk yang langkah pertama kita kasih judul dulu. Ulangan, judulnya apa? Misal ulangan ya ulangan, kalau semisal mid semester ya mid semester, atau kalau semisal tugas 1 ya tugas 1, tugas 2, dan seterusnya. Di sini bisa kita kasih gambar Bapak dan Ibu untuk judulnya. Kalau kita ingin mengasih gambarnya, klik gambar di sini. Bisa kita cari di OneDrive, jika file gambar itu dari OneDrive, atau bisa kita unggah seperti ini. Nah, kalau semisal Bapak Ibu pengen mengunggah, pengen ngasih background di situ juga bisa. Semisal di sini saya kasih bentar, logo sekolah saya. Sambil menunggu saya mengupload file background atau file logo sekolah saya, kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Lanjut ke bawahnya ada masukan deskripsi. Ini masukan deskripsi biasanya itu instruksi. Biasanya seperti instruksi ketika kita melakukan ulangan harian atau ujian tengah semester atau ujian semesteran. Misal saya isi, silahkan jawab pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Seperti itu ya. Nah, seperti ini. Ini instruksinya seperti itu. Jadi ada judul, ada deskripsi atau instruksi, masuk ke menambahkan soal. Di sini ada tambahkan baru atau bahasa Inggrisnya apa ya? New add kalau salah ya. Add new ya. Ini bisa kita klik Bapak dan Ibu. Ada berbagai macam pilihan kuis. Yang pertama ada pilihan ini tentunya untuk pilihan ganda. Jika itu berupa IC atau ujian singkat, ini penilaian untuk membuat penilaian, tanggal untuk membuat tanggal. Ada juga jika soal Bapak Ibu itu mengunggah file juga bisa. Nanti yang akan kita praktekkan di sini hanya pilihan ganda sama teks ya Bapak dan Ibu. Nanti untuk pengeksploran lebih lanjutnya silakan boleh sekreasi Bapak dan Ibu. Ya, jika ada kebingungan nanti bisa kita diskusikan bersama. Ini sambil menunggu file saya karena file logonya besar, hampir 5 MB. Di sini saya akan coba buat soalnya. Saya sudah mempersiapkan soalnya. Sebentar saya kopikan. Laptopnya lama. Langsung saja deh Bapak dan Ibu. Laptop saya sedang merekam dan sebagainya jadi lama.
Ini walaupun soal saya tentang SIMDIK, saya akan buat soal umum saja ya Bapak dan Ibu. Semisal saya buat soal yang gampang deh, namanya contoh kan yang gampang. Tapi nanti kalau Bapak dan Ibu silakan nanti bisa buat soalnya yang bervariasi. Semisal sini saya kasih soal yang gampang, soal anak TK, 1 ditambah 1 sama dengan, nah seperti ini. Terus di bawahnya ada opsi Bapak dan Ibu. Bisa kita kasih opsinya. Semisal 1 tambah 1, opsinya berapa? 1. Semisal 2. Jika opsinya kurang, di sini ada tombol tambahkan opsi, bisa kita klik Bapak dan Ibu, tambahkan opsi, semisal 3, lalu 4, saya kasih sampai 5 opsi, dan 5, seperti ini. Nah, sampai di sini Bapak Ibu belum selesai, kita harus tentukan jawaban mana yang betul, seperti itu. 1 tambah 1 kan jawaban yang betul adalah 2, jadi kita arahkan kursor kita di angka 2, lalu geser ke kanan, akan muncul tanda centang seperti ini. Jadi ini harus kita centang agar nanti skor bisa ternilai seperti itu. Jadi kita klik seperti ini ya, karena jawabannya benar. Seperti itu. Nah, ini jawaban tepat. Terus lanjut ke bawah, di sini ada poin. Semisal untuk pertanyaan 1 ini, saya beri skor 50. Seperti itu. Untuk jawaban ganda, jika jawaban itu jawaban 1 tambah 1, opsinya ada 2 ya Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada ya tidak usah diklik atau digeser. Terus karena ini namanya kuis, berarti harus diisi ya, harus wajib diisi. Kita requirement-nya, atau di Bapak Ibu kalau yang pakai bahasa Inggris berarti requirement, harus diisinya diklik ya, seperti itu. Seperti ini. Nah, jadi kalau kita klik ini, jadi anak-anak harus mengerjakan. Jadi jangan lupa ini requirement-nya atau harus diisinya diklik, digeser agar berwarna hijau seperti ini. Kalau tidak, nanti anak-anak bisa melompati dan malah tidak mengumpulkan tapi tanpa mengerjakan seperti itu. Ketika kita memberi poin akan muncul di atas ya. Ulangan harian ini muncul dengan nilai 50 poin. Ini sudah muncul gambar saya. Seperti itu. Terus saya akan coba lagi untuk menambahkan soal versi IC ya, Bapak dan Ibu, isian singkat. Kalau isian singkat kita pilihnya teks Bapak dan Ibu. Nah, di sini saya akan coba buat pertanyaan apa ya? Apa nama ibu kota di provinsi Jawa Tengah? Apa nama ibu kota di provinsi Jawa Tengah? Nah, ini kalau isian singkat ya Bapak dan Ibu. Jadi di form quiz itu sendiri itu kalau yang lebih tepat itu tidak bisa tidak bisa menggunakan jawaban dengan isian yang panjang. Jadi kalau semisal jawaban isinya itu hanya 1 kata, itu bisa Bapak dan Ibu. Soalnya tidak bisa mengkoreksi semisal jelaskan pengertian dari deskriptif atau argumentasi, semisal di pertanyaan bahasa Indonesia itu tidak bisa kita tambahkan jawaban yang tepat karena pasti kan versi jawabannya kan berbeda-beda seperti itu. Ini kan ada pertanyaan apa nama ibu kota di provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk menambahkan jawabannya berbeda dengan pilihan ganda Bapak dan Ibu. Di sini ada tambahkan jawaban, kita klik. Nama ibu kota provinsi Jawa Tengah kan Semarang. Jadi bisa kita klik Semarang. Ini, lalu kita klik di luarnya, nah langsung otomatis nanti keluar jawabannya Semarang, seperti itu. Jika jawabannya lebih dari 1, ya bisa ditambahkan, walaupun tidak mungkin ini lebih dari 1 ya. Ini saya tipu, saya hapus dulu, Semarang seperti ini. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Jika dari atas Bapak dan Ibu sudah mengklik requirement atau harus diisi, nanti pasti langsung otomatis ke bawahnya pasti harus diisinya langsung otomatis tercentang atau terklik seperti itu. Terus biasanya di halaman di nomor depan itu ada itu ya Bapak dan Ibu, tuliskan nama dan kelas kalian. Jadi kita bisa taruh di atas ya Bapak dan Ibu. Ketika kita memilih buat soal itu ada menu seperti ini. Ini untuk menu copy, untuk mensalin pertanyaannya.
Ini delete untuk menghapus, ini untuk memindahkan pertanyaan ke atas atau ke bawah. Nah, tadi saya lupa menambahkan tuliskan nama kalian. Saya akan buat dulu. Tuliskan nama lengkap kalian. Seperti itu. Terus karena hanya tulisan nama, jadi tidak perlu kita kasih skor Bapak dan Ibu. Seperti ini. Lalu tambahkan lagi kan kelas kalian, semisal seperti itu. Harus diisi, jangan lupa ya Bapak Ibu dicentang. Jadi tetap tadi biasanya untuk pengisian nama dan kelas itu ada di nomor awal atau boleh di nomor akhir. Karena kenapa? Nanti untuk penulisan nama dan pemilihan kelas atau penulisan kelas itu nanti akan kita lock agar soal-soal setelah nama dan kelas akan kita acak soalnya dan acak jawabannya. Untuk mengacak jawabannya, caranya klik soalnya, lalu kita masuk di titik 3 ini, Bapak dan Ibu. Nah, kita pilih acak opsi atau shuffle option kalau tidak salah ya. Seperti itu. Jadi jawaban ini akan diacak seperti itu. Terus jika kita ingin membuat subjudul atau deskripsi dari soal ini, kita juga bisa pilih subjudul seperti itu. Misal hitunglah dengan benar. Nah, contoh saya hanya 2 saja ya Bapak dan Ibu. Ini ada contoh soal pilihan ganda dan ada contoh untuk isian singkat. Bukan untuk isi yang panjang ya Bapak dan Ibu. Kalau isi yang panjang bisa Bapak Ibu buat sebuah ulangan dan sebagainya. Tapi jangan diberi skor Bapak dan Ibu. Karena jawaban jika lebih dari 1 kata pasti akan bervariasi dalam menjawabnya seperti itu. Terus jika kita ingin melihat ulangan yang kita buat, kita bisa pilih pratinjau atau preview di atas ini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Misal saya akan tuliskan ya, nama saya Ridho Dio, kelas saya TKJ 1. Semisal saya di sini. Ini ya Bapak dan Ibu, saya acak tadi opsinya. Jadi akan mengacak, tadi kan yang paling atas 1, 2, 3, 4, 5. Ini akan otomatis teracak. Semisal saya jawabnya salah, 4. Lalu di sini saya jawab dengan benar. Apa nama ibu kota di Provinsi Jawa Tengah? Saya jawab Semarang. Saya akan coba. Lihat hasil. Saya dapat poin 50 karena ini salah tadi, jawabannya 2 dan jawabannya Semarang. Nah, untuk kita melihat hasil dari yang sudah mengerjakan soal itu ada di respon, seperti yang saya bilang tadi. Kita pilih respon, bisa kita lihat. Ini nama Ridho Dio, kelas ini, presentasinya betulnya berapa, terus salahnya berapa. Terus pun juga bisa kita lihat dalam bentuk Excel dengan cara ini, open Excel, seperti itu. Untuk tema bisa kita ganti Bapak Ibu, sekreasi Bapak dan Ibu, bisa kita kasih gambar yang lain atau pakai gambar yang sudah ada juga bisa, akan tampil seperti ini. Seperti ini ya Bapak dan Ibu. Lalu untuk pengaturannya, ini ada di sini Bapak Ibu, di titik 3 di sini, di sebelah tombol share atau bagikan, lalu Bapak Ibu pilih setting. Nah, jika Bapak Ibu ingin menampilkan hasilnya otomatis, anak-anak bisa melihat hasilnya, tentunya ini dipilih ya Bapak Ibu, dinyalakan. Jika Bapak Ibu tidak menghendaki anak-anak melihat hasilnya, ya ini dimatikan, seperti itu, digeser atau menjadi putih, seperti itu. Terus lanjut ke bawah, yang dapat mengisi formulir. Kalau Bapak Ibu menghendaki siapapun dapat mengisi, ya Bapak Ibu pilih yang atas. Jika Bapak Ibu hanya menghendaki yang memiliki akun Microsoft, yang domainnya sama, Bapak Ibu pilih yang bawah ini, hanya orang di organisasi saya yang dapat merespon. Catat namanya dicentang, harus dicentang. Nah, jika biasanya itu ulangan, agar anak itu tidak bisa mengerjakan, biasanya anak seperti ini. Dia buka tugas, terus keluar nanti aku browsing dulu dan sebagainya. Nah, itu nanti kita gunakan ini, jadi 1 respon per orang. Jadi kita gunakan
fasilitas ini agar anak-anak itu tidak bisa mengerjakannya 2 kali. Jadi satu akun hanya bisa mengerjakan 1 seperti itu. Kita klik seperti ini terima tanggapan otomatis ya. Ini juga bisa kita atur Bapak dan Ibu. Semisal form ini bisa diakses tanggal berapa, jam berapa, terus maksimal diakses tanggal berapa, jam berapa, bisa kita atur. Semisal saya akses nanti sampai jam 12 seperti ini. Terus di sini juga Bapak dan Ibu, tadi yang saya maksud, tadi kan ada acak jawaban, sekarang ada acak pertanyaan. Yang tadi saya maksud, kenapa kok nama dan kelas harus ditaruh di paling belakang atau paling depan di pertanyaan? Karena nanti akan kita lock seperti itu. Jika kita ingin mengacak pertanyaannya. Nah, ini akan kita acak pertanyaan, tapi akan kita kunci dari pertanyaan nama dan kelas itu. Karena tadi nama dan kelas ada di nomor 1 dan 2, jadi akan kita kunci nomor 1 dan 2 seperti ini. Nah, jika Bapak Ibu menghendaki ingin memberi pesan setelah anak-anak selesai membuat atau mengerjakan tugas atau mengerjakan kuis ini, bisa kita klik sesuaikan pesan ini, kita kasih semisal selamat kalian sudah menyelesaikan UH 1 seperti itu. Misal di bawah kasih salam Widodio. Seperti ini Bapak dan Ibu. Untuk yang bawah bisa dilewati karena jarang dipakai. Ini untuk settingnya Bapak dan Ibu. Setelah disetting, kita lanjut membagikannya. Ini kan belum terintegrasi di assignment yang di Teams ya Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu ingin membagikan linknya, tidak lewat Microsoft Teams, Bapak Ibu bisa klik tombol bagikan di sini. Tapi karena kita nanti kan menggunakannya kan semuanya terinclude pada Microsoft Teams, ya nanti Bapak Ibu tidak atau hiraukan tombol bagikan ini. Nanti akan kita bahas di setelah kuis. Ini saya akan coba praktekkan kalau kita ingin membagikan form kuis yang sudah kita buat. Kita bisa klik bagikan seperti ini, keluar seperti ini. Kalau hanya orang di organisasi ya kita pilih hanya orang di organisasi. Jika siapapun ya pilih yang siapapun. Kita bisa pilih tautannya. Ini di sini kita salin tautannya. Ini ada tautan ya Bapak dan Ibu. Tautan ada bentuknya bisa scan barcode, ada juga embed atau sematkan, ada juga email. Jadi kita salin, lalu kita kirim link ini ke siswa kita seperti itu. Terus di bawahnya kita juga gini, enaknya di Office 365 itu yang versi online, Office Word online, Excel online, terus PPT online, form online, itu kita bisa berkolaborasi dengan guru lain. Caranya, ini Bapak dan Ibu, kita bisa bagikan tautan di bawah ini, bagikan untuk berkolaborasi. Jadi kita bisa klik seperti ini, jika kita ingin, semisal kita ingin buat soal ujian sekolah MGMP, nah lewat form, kita bisa, ini Bapak dan Ibu, mendapatkan linknya di bawah ini. Pengguna dengan akun kerja atau sekolah Office kita pilih. Bagi ini jika add-nya itu berbeda, akun Office-nya berbeda. Jika Bapak dan Ibu pilih yang bawah, berarti ya yang bisa mengeditnya atau berkolaborasi membuat soal ini berarti hanya orang-orang yang di organisasi atau dengan akun add-nya yang sama dengan Bapak dan Ibu. Nanti kita salin link ini jika Bapak dan Ibu ingin berkolaborasi membuat soal. Seperti itu. Jadi yang bawah ini untuk berkolaborasi terkadang dipakai untuk kegiatan MGMP, membuat soal bareng. Terus untuk yang atas ini untuk respon atau untuk siswa seperti itu. Seperti itu Bapak dan Ibu untuk Microsoft Form-nya model quiz. Apakah ada yang ditanyakan? Sebelum kita lanjut, silakan. Budina Novita, silakan. Bapak, untuk tampilan Microsoft Form itu, untuk tampilan di siswa, itu kan yang judul soalnya
ulangan harian simulasi itu kan warnanya hijau toska. Nah, apakah itu bisa diubah? Itu satu. Kemudian yang kedua, background warna soalnya kan cenderung putih. Apakah itu bisa diubah juga? Sementara kalau kita pakai di akun Google, Microsoft Form di akun Google biasa, itu kan bisa diubah. Tapi kok di sini saya nggak nemu pengaturannya ya. Kasih. Oke, untuk ini Bu, untuk halaman putih di sini, Bu Dina, itu tidak bisa dirubah ya Ibu, karena apa ya, estetika dalam unsur-unsur desain. Jadi jika kalimatnya itu gelap, jadi backgroundnya harus putih. Kalau putih ini tidak bisa dirubah. Kalau tadi Bu Dina tanya yang warna hijau ini, itu memang dari bawaannya Ibu. Kalau setahu saya ini bawaannya, yang bisa kita rubah itu background di belakang soal saja, seperti itu Ibu. Jadi terkadang saya pun heran, terkadang ini juga bisa muncul tema-tema yang berbeda Ibu. Bisa kita sesuaikan warnanya atau gambarnya. Tapi ini untuk warna itu menggunakan kode. Jadi kalau saya pribadi sih tidak terlalu bermasalah ya Ibu tentang background dan sebagainya. Yang penting tentang soalnya seperti itu. Karena kita kan sendiri kan di SMK pasti kan tidak begitu apa ya. Kalau untuk anak-anak PAUD mungkin SD kan akan lebih suka anak-anak jika melihat soal-soal jika background-nya bagus atau menarik seperti itu. Kalau saya kira untuk anak-anak SMA, SMK, saya kira yang penting mereka mengerjakan seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Dina, atau mungkin saya belum bisa menjelaskan apa yang dimaksud Bu Dina seperti apa? Terima kasih. Cukup Pak, makasih. Oke Bu, sami-sami. Ada lagi? Pak Widi, Pak Widi. Selamat pagi Pak. Pagi Bapak Widi. Ya ini hanya menanyakan tentang proses pembuatannya. Misalnya kita nanti mau kita gunakan untuk penilaian akhir semester. Artinya kita melibatkan semua siswa ya Pak. Kita melibatkan semua siswa, terus kita membuat misalnya soalnya satu siswa misalnya taruhlah 50 soal. Berarti kita harus membuat dengan mengcopy satu-satu seperti ini ya Pak, untuk langkahnya ya. Kalau langkah bisa cepat Bapak, ini coba saya praktekkan ya. Saya buat template di Word, nanti saya coba praktekkan. Kita tidak perlu repot mengetikkan opsi satu-satu ya Pak. Bisa kita langsung kita klik and drag terus drop ke sana. Saya coba praktekkan ya Pak. Iya Pak. Oke, siap. Ini saya coba buat lagi soalnya Pak Widi sambil tambahkan baru. Semisal ini berupa pilihan ganda. Karena rata-rata kan soal untuk ujian semester kan pilihan ganda. Di sini saya juga mempunyai template soal Bapak. Di sini saya sudah sesuaikan soalnya. Tinggal saya copy seperti ini. Saya copy, terus saya pindahkan, saya pastekan. Loading. Seperti ini. Nah, untuk opsinya kita tidak perlu copy satu-satu Bapak. Tinggal kita drag, klik and drag seperti ini. Lalu kita copy, bisa langsung kita taruh paling atas, lalu kita pastekan. Langsung option A, B, C, D, E langsung muncul seperti itu. Jadi memang harus satu persatu Bapak. Beda sama kalau nggak salah di platform sebelah ada itu ya untuk include membuat soal quiz dengan cepat ya. Kalau nggak salah sih, karena saya juga jarang pakai itu. Kalau untuk triknya untuk membuat quiz menggunakan ini, saya pakainya buat soal di sini. Pakai template dulu, saya kopikan soal paling atas. Setelah itu untuk opsinya, saya bisa klik seperti ini, terus saya kopikan opsinya banyak langsung seperti itu. Terus trik saya lagi, biasanya saya selalu memberi jawaban benar itu A. Jadi saya tinggal klik A semua. Nah, nanti tinggal triknya kita acak opsinya seperti itu. Jadi kita tidak bingung nanti jawabannya benar
tadi apa ya, A atau B atau C atau D dan E. Jadi saya selalu taruh jawaban yang benar itu paling atas seperti itu. Nanti untuk ke siswanya akan otomatis diajak lewat menu tadi ini, acak opsi seperti itu. Seperti itu Pak Widi. Kalau untuk template-nya include di form kayaknya belum ada. Mungkin itu nanti untuk fitur PR untuk Microsoft untuk agar mempermudah, kita dibuatkan template, tinggal kita masukkan di sana, lalu kita upload gitu ya Pak. Upload seperti itu. Mungkin seperti itu Pak. Ya, tambah satu lagi ya Pak. Ya. Misalnya nanti pada saat siswa mengerjakan kan bareng itu, apakah nanti akan berefek ke mungkin jaringannya atau mungkin ada beberapa siswa yang nggak bisa masuk, itu pengaruh nggak Pak? Atau secara otomatis dia bisa masuk semua karena itu kan semacam link ya Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak itu. Siap. Kalau seperti ujian online yang kemarin kan sekolah saya sebelumnya menggunakan ujian online servernya dari sekolah. Iya Pak. Jadi itu biasanya terkendala tinggal servernya. Kalau saya pribadi, saya kira yang melakukan kalau servernya Microsoft, saya kira nggak terkendala Bapak. Karena kita pun sedang melakukan webinar ini yang menggunakan server Microsoft itu tidak hanya kita sekarang. Terus di Indonesia pun banyak, mungkin di Jawa Tengah banyak, di Capdin banyak, apalagi di luar negeri. Saya kira sepengalaman saya juga mengintegrasikan aplikasi Android untuk ulangan siswa, tidak di Teams, tapi ada di mobile exam, itu di luar, nanti bisa kita bahas itu. Jadi siswa menggunakan mobile exam, itu anak-anak ketika masuk menggunakan barcode atau link yang digunakan, itu anak-anak tidak bisa browsing seperti itu. Kecuali masih ada bug-nya untuk HP-HP, kalau nggak salah HP-HP Redmi atau Xiaomi, itu anak-anak bisa men-split screen. Itu pun kalau HP-nya terbaru. Kalau HP-nya nggak terbaru, itu anak-anak tidak bisa keluar dari aplikasi itu sebelum selesai mengerjakan. Itu sudah saya lakukan menggunakan mobile exam. Kalau Teams-nya baru saja, setahun kemarin saya lakukan. Kalau untuk mobile exam-nya, untuk ulangan harian anak-anak, saya sudah paperless menggunakan mobile exam. Anak-anak juga menggunakan HP sendiri dengan cara men-scan barcode. Jadi ya, itu Bapak. Jadi pengalaman saya seperti itu. Alhamdulillah aman-aman saja seperti itu Bapak. Asal biasanya gini, terkendalanya itu ke soal-soal yang berupa gambar, kayak pelajaran bahasa Jawa, matematika. Jadi kan namanya soal yang seperti itu kan belum ada itunya ya, khusus gitu loh. Jadi biasanya loadingnya sih Pak, loading di datanya aja. Jika data lancar, insya Allah lancar seperti itu. Itu Pak Widi. Iya Pak, terima kasih. Mungkin kita siap-siap untuk servernya kita berhentikan dulu. Ya, jadi dengan adanya tim, iya Pak. Karena nanti Bapak mengadakan ujian, nanti menggunakan mobil exam tadi, nanti bisa kita, karena mobil exam di luar pembahasan kita ya, nanti bisa kita bahas di grup saja. Iya Pak. Jadi bisa digunakan nanti untuk ujian semesterannya, Bapak dan Ibu yang membuat soal itu bisa hanya kirim barcode-nya saja Bapak. Jadi nanti barcode ditempel di kelas, terus anak-anak masuk, scan barcode-nya, terus duduk satu persatu. Kalau sebelum mereka menyelesaikan soalnya, mereka tidak akan bisa keluar dari aplikasi itu. Sepengalaman saya nanti HP-nya akan error atau minta di restart seperti itu. Kalau HP yang canggih pasti bisa split screen, tapi rata-rata anak-anak itu sih belum mengetahui triknya seperti itu. Coba Widi. Iya, Samun. Makasih Pak Rinto. Terima kasih informasinya. Sangat membantu kami. Bapak dan Ibu lain? Cukup jelas ya, Bapak dan Ibu. Nanti tugasnya Bapak dan Ibu hari ini. Tadi sebentar ya Bu Leni. Nanti tugas Bapak dan Ibu hari ini membuat soal kuis assessment untuk mata pelajaran Bapak dan Ibu. Nanti kan kemarin di grup juga ada yang sudah tanya, Bu Diah, kalau soalnya BK gimana Pak? Kan nggak soal pilihan ganda. Kalau untuk soal pilihan ganda, nanti pilihan ganda plus 5 isian singkat. Jadi jika Bapak Ibu mampu hafalan lain selain BK, bisa nanti tugasnya membuat 15 soal. 10 soal pilihan ganda, 5 isian singkat.
Untuk khusus yang untuk Bapak dan Ibu yang pengampu mapel BK atau yang tidak ada soal pilihan gandanya, Bapak Ibu silakan membuat form kuis dengan isi atau isi kan seperti itu ya, jelaskan, sebutkan, jelaskan, itu membuatnya 10 soal seperti itu. Nanti Bapak dan Ibu bisa pilih lah yang enak yang mana seperti itu. Nanti untuk tugasnya nanti juga akan ditambahkan untuk dari Bu Yuli seperti itu. Silakan Bu Leni. Bu Leni. Ini Bu Leni mengangkat tangan. Apakah bertanya atau hanya mencoba fitur tangannya? Itunya belum dimasukkan. Nggak ada sepertinya ya, Bu Leni. Pak Win, monggo. Terima kasih Pak Ridho. Mau tanya ini, seandainya kita sudah memiliki beberapa akun Pak Ridho. Kemudian misalnya saya sudah memiliki beberapa akun. Kemudian punya file. Ini di satu akun, kemudian kepengen ngopi ke akun yang lain, bagaimana caranya Pak? Oke, Pak, siap. Saya akan jelaskan. Bentar, saya bagian layar dulu. Di sini Pak Win, ketika kita ingin membagikan atau ingin menduplikat dari file satu ke file lain, kita pilih bagikan Pak Win. Di sini kita pilih bagikan, lalu kita ini dapatkan tautan untuk menduplikasi. Tadi kalau yang atas jika untuk peserta atau siswa yang kita assessment atau kita uji. Yang paling bawah untuk berkolaborasi, membuat soal bareng. Jika ingin menduplikatnya yang tengah di sini. Ini bahasa Inggrisnya apa ya? Soalnya saya versi bahasa Indonesia, mungkin bla 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 itulah. Yang sini Pak bisa diklik ini, dapatkan tautan untuk menduplikasi. Diklik, terus di sini siapapun yang memiliki tautan pasti bisa menduplikasinya. Disalin saja Bapak ini, salin. Nah, terus nanti bagikan deh atau buka dengan akun yang Bapak lainnya gitu, seperti itu. Ngoten Pak Win? Mungkin bisa menjawab, bisa terjawab ya? Terima kasih Pak. Ya, sama saya Pak. Monggo Bu Leni. Angkat tangan ini Pak Udi juga masih angkat tangan ini, belum dimatikan angkat tangannya. Jadi saya ulangi Bapak dan Ibu, di menu share atau bagikan, yang paling atas bagikan ini sebagai ini kirim dan kumpulkan respon untuk anak. Yang paling bawah itu untuk berkolaborasi, biasanya dengan MGMP. Terus yang tengah itu untuk menduplikasi ke satu akun ke akun lainnya, seperti itu. Kayaknya ini nggak ada ya. Mungkin Bu Leni sama Pak Widi sedang suka angkat tangan ini. Bu Leni, masuk? Iya Bu, mungkin bisa didekatkan dengan mic-nya, masih sedikit pelan. Moga Bu Leni. Pripun Bu Leni? Belum, mic-nya sudah nyala tapi suaranya belum muncul. Atau hanya saya nggak dengar ya? Nggak jadi tanya kayaknya Pak. Oh, mungkin nggak jadi tanya mungkin. Nanti apa bisa senggol tadi ya? Nanti bisa jika ada yang bertanya lebih, nanti tenang aja. Saya pasti akan melayani Bapak dan Ibu pertanyaan. Nanti bisa ditanyakan di grup. Selain di pelatihan ini pun, nanti jika Bapak dan Ibu ada kendala, saya siap membantu juga menjawab pertanyaan atau kendala Bapak dan Ibu seperti itu. Kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Materi kuisnya sudah selesai. Kita lanjut ke assignment-nya. Mengintegrasikan form tadi ke dalam assignment di Microsoft Teams. Nanti bisa Bapak
Ibu sekalian langsung coba. Kita buka Teams-nya ya Bapak dan Ibu. Saya close saja formnya biar nggak terlalu berat laptop saya. Silakan Bapak dan Ibu bisa membuka Teams-nya. Buka Teams-nya, kita buka kelas kita. Kalau saya pribadi, saya lebih suka buka kelas, lalu buat tugasnya di kelas itu. Bisa juga kita buka tugas seperti ini, kita pilih kelas, bentar, loading. Bentar, loading ini. Wah, lama ya. Bentar Bapak dan Ibu. sesuai dengan Ya, ini ya Bapak dan Ibu. Saya pilih kelas saya. Loading. Lain kali mungkin saya harus upgrade laptop saya atau komputer saya biar ketika ada pelatihan seperti ini tidak mengganggu jalannya pelatihan. Ketika kita ingin membuat assignment, Bapak dan Ibu, digabungkan di Microsoft Teams, kita bisa masuk ke umum, channel umum atau general, kita pilih tugas. Di menu atas ini, ada postingan, file, class notebook, ada tugas assignment atau grade, kita pilih yang tugas seperti ini. Loading. Nah, ini tampilannya Bapak dan Ibu masih kosong di kelas ini, kelas yang saya buat. Bapak dan Ibu belum pernah sama sekali membuat tugas. Nah, akan tampil seperti ini. Kita pilih create atau buat. Ada 3 pilihan ya Bapak dan Ibu. Ada pilihan yang paling atas adalah assignment atau tugas. Yang kedua ada quiz atau dari yang sudah ada. Kita akan coba yang quiz dulu ya Bapak dan Ibu. Nah, tadi kita kebetulan sudah membuat formnya, kita integrasikan ke dalam tugas di tim seperti itu. Saya pilih quiz seperti ini. Nanti akan ada pilihan, pilih form yang mana akan kita jadikan quiz. Tadi yang saya buat adalah ulangan harian SIMDIK tadi, saya akan buat quiz. Saya klik seperti ini. Kalau semisal belum mau buat baru, bisa kita klik quiz buat baru. Nanti akan masuknya ke form seperti tadi, lalu kita klik berikutnya atau next. Nah, akan otomatis muncul seperti ini Bapak dan Ibu. Untuk judulnya, jika kita mengintegrasikan form tadi, form quiz ke dalam assignment di Teams, akan otomatis ada judulnya. Seperti itu. Terus poinnya pun akan muncul. Tadi kebetulan saya menambah 1 soal ya Bapak dan Ibu, jadi poinnya kelebihan ini, 150. Jadi untuk instruksi di sini bisa kita isikan, semisal buka form, jika ini sebuah quiz ya, buka form di bawah ini, lalu kerjakan dengan benar. Seperti itu.
bisa kita tebalin, kita miringin, bebas sesuka Bapak dan Ibu. Terus karena tadi sudah ter-include di kuisnya, akan otomatis ada ya Bapak dan Ibu. Terus untuk bawah, lanjut ke bawah, ini poinnya otomatis ada karena tadi di formnya sudah saya kasih 150 poin. Untuk tugaskan kepada pesertanya, tentunya bisa kita pilih. Jika ini sebuah ulangan untuk satu kelas, kita pilih semua siswa. Jika itu sebuah remedi, kita bisa pilih beberapa nama saja. Ini kebetulan di kelas saya hanya satu anggota. Jika itu untuk semua siswa, kalau itu berbentuk ulangan, kita abaikan saja atau kita pilih semua siswa. Jika itu sebuah remedi, kita bisa pilih nama-nama yang hanya remedi, seperti itu. Untuk lanjut ke bawah, menu di bawahnya ada tanggal jatuh tempo. Jadi tanggal jatuh tempo untuk mengerjakan. Biasanya saya pilih yang ini Bapak dan Ibu, saya pilih edit biar lebih komplit. Yang paling atas itu post date kalau nggak salah. Bisa kita atur kapan kantong jawaban ini akan rilis. Semisal saya akan atur tanggal 3, terus waktunya jam 10.30. 10.30, terus saya kasih jatuh temponya hari itu juga sampai jam 23.59. Jadi yang paling atas itu post date, kapan kantong penugasan ini muncul di menu tugas siswa. Untuk yang di bawahnya, due date, kalau bahasa Inggrisnya ya, tanggal jatuh tempo. Kapan tanggal penugasan ini tuh jatuh temponya kapan. Terus yang paling bawah itu tanggal penutupan atau close date. Misal saya beri kelonggaran waktu untuk yang terlambat-lambat itu sampai 1 hari. Misal sampai besok Selasa. Jadi nanti sistemnya seperti ini Bapak dan Ibu. Yang paling atas, kapan kantong ini muncul di menu general, di channel general. Terus untuk bawahnya, kapan jatuh tempo untuk tugas yang kita rencanakan. Untuk bawahnya, kapan tugas atau kantong tugas ini tertutup atau hilang dari menu tugas siswa. Seperti itu. Terus kita klik selesai. Seperti ini. Terus untuk pengaturannya ini bawahnya, biasanya kalau saya pribadi, saya lebih suka saya upload di channel umum, atau Bapak Ibu pengen buat channel khusus ulangan juga boleh. Tapi kalau saya pribadi agar simpel, saya di kelas saya itu hanya membuat 3 channel Bapak dan Ibu. Yang pertama channel umum, terus channel panduan materi dan webinar, seperti itu. Terus setelah ini bisa kita klik jadwalkan jika kita siap untuk men-share-nya. Jika belum, kita bisa klik simpan jika kita ingin mengeditnya nanti. Ini saya klik jadwalkan, coba Bapak dan Ibu. Loading, internet saya lama. Nah, ini Bapak dan Ibu, tugas ini belum muncul di menu general, nanti akan muncul jam 10.30 dan di sini akan terjadwalkan seperti itu. Nanti bisa kita lihat juga tampilan di siswa seperti apa ya. Kita klik tadi, terus kita bisa, karena belum tampil ya, kita tidak bisa lihat. Saya akan coba lihat penugasan di kelas kita. Ini Bapak dan Ibu, penugasan di kelas saya ini akan tampil seperti ini. Tugas yang course MSc sudah dikerjakan 38 dari 69, tugas kelas tim 36, terlihat ya. Terus ada materi asinkron sudah 34, list attendance baru 8. Terus jika tadi Bapak dan Ibu memilih simpan atau belum siap untuk dirilis tugasnya, ada di draft. Nah, ini untuk tugas 3 kuisnya. Nanti akan saya share sekitar nanti siang lah jam 12. Saya sudah buat link kantongnya, nanti tinggal saya jadwalkan saja seperti itu. Untuk yang paling bawah itu tugas-tugas yang sudah dinilai semua. Sampai sini ada yang tanyakan Bapak dan Ibu? Untuk membuat tugas tadi versi kuis. Sebelum saya lanjut ke versi assignment dan rubrik. Pak Widi lagi mungkin, kok angkat tangan?
Silakan Bapak Ibu dimanfaatkan kalau mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan penyampaian Pak Ridho tadi. Sepertinya sudah Iya. pada paham, Bu. Bu Leni tadi sempat menyampaikan pertanyaan di WA grup, Mas. Oh, iya Bu, saya belum, saya buka dulu. Iya. Oh, Bu Leni tanya tadi soal matematika yang ada question-nya. Terus pengetikan nomor dari nama dan soal berlanjut ya. Ya, ya Ibu Leni, untuk pengetikan nama dan soal itu tidak nama dan kelas tidak bisa kita sembunyikan Bu Leni. Jadi semisal soal kita 50, terus biasanya nanti akan ada 52 untuk nomor 1 dan 2 atau yang terakhiran 51 dan 52 biasanya kita isi dengan nama, isian nama dan kelas. Itu yang pertama. Terus jika soalnya matematika, bahasa Jawa dan agama, kalau saya sarankan Bu Leni nanti buatnya itu di Word atau di lainnya, terus nanti bisa Bu Leni capture atau di screenshot seperti itu, nanti soalnya berbentuknya diupload seperti itu Bapak. Seperti itu Bu Leni. Berarti ini Bu Leni tanya lagi, berarti kalau nomor soal diajak bisa-bisa nama di bawah Mas. Tadi yang saya jelaskan Bu Leni, sebentar saya ulangi lagi. Saya buka lagi deh. Iya. Kayaknya yang itu yang belum dipahami ya Mas. Jadi sebenarnya kan yang diajak kan nomor 3 sampai dengan nomor terakhir yang soal itu yang Bu Leni mungkin kelewatan ya. Oh, nggih, mungkin itu Bu. Sebentar saya buka lagi. Gini Bu Leni, tadi kan sudah saya atur di sini ya, di pengaturan, di titik 3 pengaturan, lalu di bawah sini saya pilih acak pertanyaan, tapi saya kunci Bu Leni untuk soal 1 dan 2. Maksudnya dikunci di sini, itu untuk soal 1 dan 2 nggak akan teracak. Jadi selain soal 1 dan 2, akan otomatis teracak Ibu Leni, seperti itu. Terus makanya tadi yang saya bilang lebih baik tempatkan bisa di awal atau di akhiran pertanyaan untuk pengisian nama dan kelas, seperti itu. Terus untuk acak opsi, caranya kita tentunya pilih di sini, pilih soalnya, lalu kita ke bawah di sebelah requirement atau harus diisi di titik 3 sini kita klik, lalu kita pilih acak opsi atau shuffle option, seperti itu. Jadi nanti yang boleh tanya kalau dipisah bagiannya bisa Ibu, nanti dibuat pencabangan bisa. Caranya misal seperti ini. Ini saya soal seperti ini, saya buat pencabangan. Ini sudah terpisah Ibu pencabangannya. Bentar saya kembali. Saya ulangin. Untuk soal ini pencabangan atau apa ya bahasa Inggrisnya ya? Ini ada di bawah Ibu, ke bawah seperti itu. Sebentar. Oh, untuk soal terpisahnya sepertinya tidak bisa Ibu. Untuk pencabangan itu hanya bisa misal bagian 1, bagian 2 itu yang mungkin yang dimaksud Bu Leni itu hanya bisa dilakukan di model form, tidak di model quiz seperti itu. Jadi untuk model quiz
mungkin masih kekurangannya atau mungkin perbedaannya dari yang lain itu seperti ini. Jadi untuk nama dan pengisian kelas masih terinclude di nomornya, karena untuk model kuis itu tidak bisa dibuat cabang. Jika itu tidak ada skornya atau kita membuat formulir biasa di versi Microsoft Form tadi, jika new form biasa itu bisa dibuat bagian Ibu, bagian 1, semisal biodata, bagian 2 apa dan seterusnya. Seperti itu Bu Leni mungkin yang bisa saya jawab, jelaskan. Ada lagi Bu Rindra, soal untuk bahasa Indonesia. Bu Rindra atau Pak Rindra ini ya, mohon maaf ya. Biasanya ada kalimat bercetak tebal atau miring. Nah, sepertinya tidak ada Bapak atau Ibu ini ya, sebentar. Saya lihat fotonya, ada fotonya. Ini Bapak atau Ibu Rindra tidak bisa dibuat itu sama Bapak atau Ibu tidak bisa dibuat bercetak tebal atau miring dan sebagainya. Biasanya kita siasati buatnya itu di Word, lalu kita upload soalnya dalam bentuk gambar seperti itu. Terus Bu Erin, kalau soalnya ada teks bacaan gambar atau percakapan, apa bisa langsung kopas ya? Kalau gambar nanti soalnya gini Ibu, saya coba ya Bu Erin nambahkan soalnya, nanti bentuknya teks seperti ini, pertanyaannya bisa kita pilih gambar Ibu, jadi kita pilih nanti gambarkan gambarnya dengan cara sisipkan media seperti itu. Nanti kita pilih gambar atau videonya, bisa kita upload dalam bentuk soal. Tapi nanti biasanya kalau saya pribadi menyarankan maksimal gambar, jangan video. Bisa sih video bisa, tapi nanti terkadang jika koneksi data siswa itu tidak secepat yang kita harapkan, nanti akan lama terus juga menguras kuota seperti itu. Seperti itu mungkin Bu Erin. Kalau untuk gambar itu tidak bisa dikopas Ibu, jadi diupload seperti ini. Untuk jawaban pun tidak bisa berupa gambar seperti platform sebelah. Jadi untuk gambar hanya bisa di soal seperti itu. Ada lagi mungkin? Pagi Pak Rinto. Oke, pagi, monggo Pak. Untuk masalah tadi Pak yang upload gambar. Tadi kan katanya di soal nggak bisa kita masukkan gambar ya. Di jawaban ya Pak yang nggak bisa dimasukkan gambar ya. Biasanya kan kalau guru-guru teknik kan biasanya banyak sekali soal-soal yang hubungannya dengan gambar. Misalnya kita buat seperti ini untuk soalnya sama optionnya kita jadikan satu di soal Pak. Betul jadi misalnya, Pak. Nanti ya jadi soal dan jawaban ditaruh di soal, gambar. Nah nanti untuk optionnya bisa jawabannya gambar A, gambar B, gambar C, gambar D atau gambar E, seperti itu Pak, untuk mensiasatinya. Jadi lebih simpel ya Pak, seperti itu ya. Pak, betul. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Jadi sebenarnya gini Bapak dan Ibu, kalau saya pribadi, saya suka, ada suka dan nggak sukanya. Saya nggak suka kalau PJJ-nya tambah lama, tapi kalau semisal pun PJJ diperpanjang, semisal, tapi tetap bisa kita bisa kita kolaborasikan PJJ dengan tatap muka. Lebih enak kalau kita sudah membuat sebuah kelas tim di mapel yang kita ampul, kita upload secara detail materi-materi kita, terus di channel-channel yang sudah kita buat. Nanti untuk tahun depannya, Bapak Ibu sudah enak, tinggal melihat saja di kelas Maya model Teams. Di kelas Maya Teams ini untuk materi-materi yang akan kita bahas seperti itu. Kalau saya pribadi sih lebih enak gitu. Jadi sekalian nyicil nanti soal-soal pokoknya pustaka-pustaka yang nanti akan kita kasihkan di tahun berikutnya seperti itu. Gitu Bapak dan Ibu, ada lagi? Saya Pak. Oke, monggo Pak Kris. Niku apa? Kalau di sebelahnya tugas itu kan ada grade Pak ya, nilai ya. Ya, itu kan bisa kita lihat ketika kita memberikan skor ke anak-anak. Betul. Khusus untuk kalau misalkan di form itu tidak kita berikan
nama ya tadi ya. 1, 2 kan nama sama itu. Apakah nilai anak-anak itu bisa langsung masuk di daftar nilai itu? Kalau misalnya tidak ada namanya. Kalau tidak ada namanya, Pak, kalau di sekolah saya kan anak-anak saya kasih akun, diberi dari sekolah akun semua. Jadi sudah ada first name dan last name-nya. Jika Bapak itu mengintegrasikannya di Teams, jadi tidak perlu sih sebenarnya, tidak perlu dikasih pertanyaan soal isikan nama dan tuliskan kelas lagi. Karena nanti otomatis yang pertama di grade kan kita bisa melihat kelas itu hasilnya seperti apa dan namanya tampil, Pak, first name dan last name-nya. Bentar, saya coba itu. Bentar, saya ekspor ya, Pak Kris. Ji, tampilannya direng. Yes, bentar, Pak. Tadi tertutup. Kayaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Pak. Mungkin bisa kita lanjutkan ke tadi assignment. Masih ada pertanyaan lagi? Tes nih, sebentar. Saya itu. Baru ditayangan, Bu. Ya, silakan, Pak. Ya. Oh. Mas Stella, Andian, Mardani, Marta, Darmayan. Jadi saya paham yang dimaksud Pak Kris tadi. Jadi kita kalau itu tadi kuisnya itu kita integrasikan di Microsoft Teams, jadi kan pasti otomatis kan yang bisa mengajarkan di Microsoft Teams kan yang mempunyai akun juga, Bapak. Jadi ya untuk pengisian nama dan kelasnya bisa kita kosongkan, tidak perlu juga nggak apa-apa. Tapi jika itu semisal anak-anak atau Bapak dan Ibu belum mempunyai akun sendiri, akun dari sekolah sendiri, kebetulan kalau dari sekolah saya kan anak-anak sudah dibuatkan, jadi nanti otomatis akan terekam nama anak-anak masing-masing seperti itu. Bentar, saya lihatkan kalau versi ini ya. Lihat. Saya coba ekspor. Soalnya saya ini buka Teams lewat desktop, juga buka Teams lewat browser, juga buka file lain-lainnya. Jadi ya laptopnya mungkin terlalu sambat ini nanti. Jadi sedikit loading. Sebentar Bapak dan Ibu, saya buka tadi hasilnya nilai TOT. Masih loading, Bapak. Mungkin sambil Bapak dan Ibu yang lain, sambil saya menunggu saya tampilkan Microsoft Excel-nya. Soalnya banyak aplikasi yang harus saya buka laptopnya. Tuh. Mungkin yang lain, Bapak dan Ibu, sambil menunggu ya Pak Tes. Nanti kalau sudah muncul saya akan perlihatkan. Jadi, Pak, monggo silakan. Itu ya. Ya, nanti saya akan lihatkan Pak. Soalnya, soalnya laptop saya masih loading nih, buka Excel-nya. Karena banyak aplikasi yang saya buka. Mungkin ada yang lainnya lagi sebelum kita lanjut. Sambil saya juga menunggu tadi PR-nya Pak Kris menampilkan tadi versi grade, versi rekapan nilai atau grade seperti itu. Ada lagi yang lain?
Nggak ada? Wah, lama sekali. Sama sekali bukanya. Oke, kalau nggak ada sambil membuka filenya, Pak Kris, nanti tetap saya akan paparkan. Saya akan jelaskan lagi versi assignment versi yang umum atau yang menggunakan rubrik. Caranya sama, kita masuk ke tugas tadi, lalu tadi kan kita pilih quiz, nanti kita pilih yang tugas atau assignment. Loading. Ini kita pilih buat atau create, lalu kita pilih yang atas tugas seperti ini. Nah, tadi bedanya kalau kita mengintegrasikan atau memasukkan quiz ke dalam assignment di Teams, judul langsung otomatis terisi. Kalau kita tugasnya atau membuat kantong tugasnya biasa atau assignment biasa atau menggunakan rubrik juga, kita harus manual mengisikan judulnya. Misal di sini saya kasih judul tugas pembuatan video. Nah, seperti ini. Ini instruksinya bisa kita tambahkan add resource-nya. Semisal nanti jangan video deh. Semisal saya buat puisi tentang korupsi. Seperti ini. Terus instruksinya nanti silahkan puisi minimal apa ya kalau puisi ya minimal apalah gitu ya, saya kurang paham. Terus di sini bisa semisal nanti pembuatan puisinya anak-anak ingin dibuatnya lewat Word, kita bisa tambahkan add resource di sini, tambahkan sumber daya. Kalau bahasa Indonesianya kita pilih file baru, kita pilih file dokumen, kita kasih judul misal puisi seperti ini, puisi, lalu kita lampirkan. Jadi nanti siswa itu mengerjakannya atau membuatnya puisinya di template yang sudah kita buat atau kita rencanakan. Di sini masih tersetting siswa tidak dapat mengedit. Bisa kita rubah Bapak dan Ibu. Bisa kita rubah siswa mengedit salinan mereka sendiri. Jadi kita sediakan template-nya, nanti siswa bisa mengedit. Terus di dalamnya juga bisa kita kasih instruksi. Ini saya buka. Webnya online. Loading. Ini pilih edit dokumen. Di sini semisal saya beri instruksi tuliskan, masih loading, tuliskan nama lengkap dan kelas kalian. Bawahnya kan puisi kalian, misal seperti itu. Nah, nanti di tampilan siswa nanti akan diarahkan ke Word seperti ini. Jadi siswa langsung bisa membuat penugasan versi menggunakan template yang sudah kita buat seperti itu. Ini saya tutup kembali. Semisal lanjut dulu ya Bapak dan Ibu. Ini jika kita membuat penugasan menggunakan template tadi, Word atau Excel atau PowerPoint yang kita sediakan. Terus di poinnya kita kasih 100. Karena maksimal kan 100 kan, seperti itu, atau 10, atau 1000 dan sebagainya. Bisa kita tambahkan rubriknya. Ini bisa add rubrik di sini. Seperti rubrik penilaian seperti itu Bapak dan Ibu, kita pilih rubrik baru. Lalu kita kasih judul, semisal puisi, judulnya apa, deskripsi boleh ada. Terus untuk kriterianya, semisal jumlah kata, semisal ini misal saja, walaupun saya nggak tahu. Jumlah katanya istimewa jika 100 kata. Terus bagus kriterianya jika 80 kata. Terus cukup jika semisal 70 kata. Terus buruk jika di bawah 50 kata, seperti itu. Jadi kita bisa menambahkan rubrik Bapak dan Ibu biar komplit. Semisal kita hanya ingin menambahkan rubrik hanya istimewa,
bagus cukup, ya kita bisa hapus di sini. Jika kita ingin tambahkan lagi, bisa kita ingin tambahkan kriteria di sini. Tambahkan kolom kriteria. Seperti itu. Dan bisa kita kasih judul. Terus, jangan lupa di sini bisa kita kasih juga baris baru untuk menambahkan kriteria rubrik yang kedua. Semisal, apa ya? Sesuai dengan tema dan selainnya seperti itu. Terus kita pilih lampirkan seperti ini. Nanti untuk rubrik bisa Bapak dan Ibu explore sendiri. Jadi rubrik itu biar lebih detail. Untuk tugas siswa saya bisa mengetahui jika istimewa itu harus gimana, bagus gimana, cukup gimana, dan seterusnya seperti itu. Nah, kita lampirkan rubriknya. Jadi seperti itu. Ini rubriknya. Rubrik puisi. Untuk bawahnya sama Bapak dan Ibu. Ditugaskan kemana, ke siswa siapa, jatuh temponya kapan, terus ke channel mana. Terus bisa kita klik tugaskan jika kita ingin rilis sekarang dengan jatuh temponya Selasa 4 Agustus pukul 23.59. Tuh. Seperti itu untuk tugas versi rubrik Bapak dan Ibu. Jadi bedanya cuma itu aja, versi tugas rubrik dan tidak seperti itu. Ini sudah tampil Excel saya, Pak Kris, sebentar. Kok nggak muncul? Ini G Pak Kris. Jadi tadi yang Bapak tanya, perlu nggak sih kasih nama dan kelas? Kalau saya sih, jika itu diinkludkan di Microsoft Teams, tidak wajib sih ada menuliskan nama dan kelas, kan nama sudah otomatis terekam di grade nilai tadi Bapak ketika saya download ini. Ini nilai TOT alternatif penugasan saya, tugas titik 2, tugas titik 21, dan seterusnya. Gitu. Untuk kelasnya memang tidak terekam Bapak, tapi kan kita bisa mengetahuinya. Kita tadi mendownload di kelas mana, nanti langsung kita rename file Excel-nya dengan nama kelas itu, seperti itu. Begitu untuk penyampaian saya tentang assignment, tentang form dan assignment. Mungkin ada yang tanyakan? Atau Bu Yuli mau menambahkan? Silakan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu. Mungkin Bu Yuli sedang rapat lagi ini. Silakan Bapak dan Ibu. Jadi nanti tugas Bapak dan Ibu, saya ulangin ya, untuk penugasan webinar hari kedua ini, nanti Bapak Ibu membuat assignment ampuan mata pelajaran ampuan Bapak dan Ibu sendiri. Buat soalnya 15 jika soalnya itu Bapak Ibu pilih pilihan ganda 10,
lalu 5 untuk isian singkat. Jika khusus untuk BK, kemarin yang Budiah tanya di grup, lah BK gimana Pak? Kalau kan nggak pernah buat soal pilihan ganda. Nah, untuk BK nanti bisa membuat soalnya 10 tapi untuk pertanyaan esai. Seperti itu. Silakan Ibu, mungkin menambahkan. Iya, terima kasih Mas Rido. Hari ini materi yang kita sampaikan terkait dengan form dan assignment atau penugasan berarti sudah selesai. Saya hanya mau menegaskan sekaligus menggarisbawahi terkait dengan tugas yang harus Bapak Ibu selesaikan itu kan disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing ya. Nah, sehingga tadi ketika form itu kan ada dua jenis, bisa menggunakan angket, bisa juga kuis. Nah, mungkin untuk yang guru BK ini bisa kita arahkan ke yang angket ya. Karena biasanya mereka kan lebih banyak isinya terkait dengan angket, mungkin terkait dengan data diri siswa dan lain-lain. Nah, itu jadi mungkin kita bisa arahkan ke situnya. Jadi tidak terpancang pada nanti ada skornya atau nilainya begitu. Nah, kemudian mungkin saat ini Bapak Ibu bisa menggunakan materi sesuai dengan KD-KD-nya masing-masing. Hanya mungkin nanti kalau sudah lancar kita memanfaatkan pembelajaran tematik. Nah, mungkin pembelajaran tematik berbasis pembelajaran produktif. Nah, itu akan lebih menghemat waktu dan tenaga, juga lebih mengefisiensikan ketika kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi tidak semua guru harus memberikan materi dan penugasan sendiri-sendiri, tetapi semuanya berbasis pada materi produktif. Nah, kemudian saya juga mengingatkan apakah semuanya sudah mengirim redeem code? Oke. Kalau masih ada yang belum, nah mungkin sebelum materi kita hari ini kita tutup, tidak ada salahnya Bapak Ibu melakukan redeem code dulu, atau nanti setelah ini materi kita selesai dulu baru kita mau mengadakan redeem code juga enggak masalah. Apakah masih ada Bapak Ibu yang lupa bagaimana caranya mengirim redeem code? Semua sudah ya? Sudah mungkin Bu sepertinya. Oke. Sampun Bu Yuli, sampun. Oke, nanti kalau misalnya ada yang kesulitan lagi bisa komunikasi di WA grupnya. Dengan demikian materi kita untuk hari ini sudah selesai ya Mas Rido ya? Iya Bu, sampun. Oke, terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak dan Ibu sekalian untuk menutup pertemuan kita pada siang hari ini. Mari kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi yang telah Bapak Ibu terima bisa menambah wawasan dan menambah pengetahuan Bapak Ibu, sehingga akan lebih memperlancar ketika Bapak Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Demikian, selanjutnya kita akan berkomunikasi lewat WA Group. Silakan Bapak Ibu satu persatu keluar dari webinar ini untuk kami download attendance list-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu yang mau meninggalkan room boleh diperizinkan. Boleh nanya sedikit Mas? Oke, monggo Pak. Sementara untuk soal itu kan baru gambar. Kalau itu ya pilihan ganda itu voice. Putus-putus Pak. Misalnya seperti bahasa Inggris. Jadi kan sangat budaya itu putus-putus. Iya putus-putus Pak. Pak Hakim. Ini loh Pak. Kalau dipikirkan itu bagaimana? Ada nggak? Jika itu berbeda itu ya, Pak itu ya, Pak. Gimana Pak? Mas
maksud Pak Hakim jika itu berbentuknya suara seperti itu kan, nanti bisa ditambahkan itu Pak, ditambahkan video Pak. Ada di soal nanti bisa upload gambar atau video, nanti bisa ditambahkan versi video seperti itu. Ada batas maksimalnya ya, berapa? Kebetulan gitu ya. Kalau saya belum pernah mencoba ada batas maksimalnya, tapi kalau semisal di soal yang Bapak buat nanti akan banyak videonya, itu nanti akan terkendala terkadang di siswanya Pak. Jadi kalau siswanya nanti nanti kalau siswanya terlalu banyak itu akan mendownload soalnya itu terlalu banyak, jadi akan memberatkan nanti untuk siswa. Jadi kalau saran saya untuk soal ujian itu ya memang sulit sih Bapak jika itu berupa itu lebih ke gambar dan teks seperti itu. Jika itu nanti speaking atau nanti bisa ditentukan video nanti Pak, seperti itu. Iya, sudah. Terima kasih Pak. Bisa kita bahas Pak Hakim di grup. Matur nuwun. Iya Pak Hakim.